Shalom, shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa lagi kita di Mukjizat Zaman Now. Iya, semua yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tentunya malam hari ini kita bersatu hati. Iya, baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di sana. Juga kita mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita sama-sama dan kita memulai ibadah kita di Mukjizat Zaman Now saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih juga untuk mukjizat yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Engkau dulu memberikan mukjizat dan saat ini juga Engkau memberikan mukjizat itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini menyatu untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, dan biarlah hadirat-Mu bertahta di setiap pujian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk acara kami ini, Mukjizat Zaman Now, tetap tayang dan terus berjalan yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan dikatakan, thank you Jesus, we thank you Lord. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Lagi katakan, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku terseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Kami mau datang menyembah-Mu lagi Tuhan. Saat ku sembah-Mu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi,
bernyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh hadiratmu memulihkan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, yang kami rindukan. Oh, ya Rabba ya Shama, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Oh haleluya, ya Rabba ya haleluya. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti
selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah baptisan selam. Dan ini terambil dari Injil Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saat Tuhan Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi baptisan Tuhan Yesus ini adalah baptisan yang benar. Karena nggak mungkin salah baptisan Tuhan Yesus. Benar nggak Bapak? Jadi ini baptisan ini bisa menjadi acuan bagi semua orang Kristen. Dan karena keluar dari air, kemungkinan besar baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan selam. Roh Allah dalam wujud burung merpati dan suara Allah Bapa terdengar dari sorga. Maka baptisan yang benar harus menghadirkan wujud Tritunggal Allah. Dan itu dinyatakan dalam 3 sakramen, yaitu perjamuan kudus untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus, minyak urapan menunjuk kepada Roh Kudus, dan baptisan itu adalah Allah Bapa sendiri. Suara Allah Bapa menegaskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya baptisan membuat orang Kristen menjadi anak Allah. Status anak ini yang membuat kita dikasihi Allah. Bukan hanya dikasih, bahkan berkenan kepada Allah. Padahal Tuhan Yesus belum melakukan pelayanan. Jadi karena baptisan aja itu membuat Yesus dikasih dan berkenan kepada Allah. Iya, apalagi setelah nanti Tuhan Yesus pelayanan. Status sebagai anak Allah ini kemudian dipertanyakan iblis saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dibaptis dalam nama Tritunggal Allah. Matius 28 ayat 19, karena itu Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan benar harus dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saat itulah orang Kristen mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Karena itu tidak ada baptisan Roh Kudus secara terpisah. Iya, mungkin yang menganut ajaran baptisan Roh Kudus terpisah ini mengacu ke dalam kisah saat di Samaria ada baptisan Roh Kudus yang terpisah. Karena saat itu orang-orang di Samaria baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Kisah Rasul 8 ayat 16. Saat itu Pentakosta belum terjadi, Roh Kudus belum turun karena Tuhan Yesus belum naik ke surga. Ini kondisi khusus, jangan dijadikan umum untuk semua orang Kristen. Ya, sekarang ini baptisan orang Kristen sudah lengkap karena Roh Kudus
sudah turun. Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah, dan ini ucapan Tuhan Yesus lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah orang dibaptis, maka orang dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Mereka baru dilahirkan, masih bayi. Karena itu mereka harus diajar agar menjadi semakin dewasa rohani. Orang Kristen harus semakin dewasa. Kenapa? Karena kelak pada akhir zaman akan menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah orang yang sudah dewasa rohani. Kalau anak-anak itu namanya perkawinan dini. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, makanya orang Kristen harus semakin dewasa. Karena pada akhir zaman kita di program Allah akan menjadi mempelai Kristus. Dan mempelai itu harus orang dewasa rohani. Tuhan Yesus juga menjanjikan penyertaannya. Dan itu dengan wujudnya, dengan mengutus Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Orang Kristen harus dilahirkan kembali. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang anak tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Kristen harus dilahirkan kembali agar menjadi anak-anak Allah sehingga bisa melihat kerajaan Allah. Sebelumnya semua orang dilahirkan oleh ibu mereka sebagai anak-anak dunia karena kedagingan bapak dan ibunya. Orang Kristen dilahirkan kembali dari air dan roh menjadi anak-anak Allah, bukan saja agar bisa melihat, juga agar bisa masuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus dikandung Maria dari Roh Kudus sehingga Yesus disebut anak Allah. Demikian juga kita dilahirkan dari roh agar kita juga menjadi anak Allah. Karena itu orang Kristen sebagai anak Allah bukan karena diadopsi tetapi karena dilahirkan kembali. Maka orang Kristen jangan menyebut dirinya lagi hamba, tetapi sebagai anak-anak Allah yang berhak atas warisan Allah. Galatia 4 ayat 7. Jadi kalau saudara menyebut diri hamba, maka saudara nggak berhak atas warisan Allah. Itu sama seperti nasibnya Hagar dan Ismail. Diusir, nggak berhak atas warisannya Abraham. Hal yang sama juga dengan kita. Kalau kita menyebut diri kita hamba, maka saudara bukan anak Allah dan tidak berhak atas warisan Allah. Sedangkan kalau anak Allah berhak. Sama juga seperti kita, orang tua. Anak-anak kita pasti kita berikan warisan. Tapi pembantu, ART, enggak. Karena itulah jangan orang Kristen suka menyebut dirinya hamba. Itu bukan kerendahan hati, itu kebodohan. Amin Bapak Ibu. Sebagai anak Allah, orang Kristen juga berhak atas kasih Allah dan berhak juga atas doa Bapa kami. Iya, kalau hamba nggak berhak atas doa Bapa kami, bagaimana mungkin hamba menyebut Allah sebagai Bapa? Nggak mungkin. Amin Bapak Ibu. Iya, begitu juga kasih. Sama seperti di keluarga kita. Kalau kita punya putri kita suka manja-manja sama kita, lompat ke pangkuan kita, cium kita, peluk kita, itu wajar. Tapi pembantu, jangan. Itu skandal. Hal yang sama juga, jika kita menyebut diri kita hamba, jangan saudara bisa bermimpi untuk mendapatkan kasih Allah. Itu skandal. Karena itulah, orang Kristen harus bisa membedakan. Ya, jangan suka menyebut dirinya hamba. Itu bukan kerendahan hati, itu kebodohan. Amin Bapak Ibu. Kondisi khusus, walaupun baptisan sangat penting sehingga kita menjadi anak-anak Allah, tetapi ada kondisi khusus. Orang yang disalib di kanan Tuhan Yesus tidak dibaptis, tetapi menjadi orang pertama yang dijamin Tuhan Yesus masuk ke sorga, ke Firdaus. Ya Bapak Ibu, dan itu jelas dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi
Jadi orang inilah satu-satunya yang dipastikan Yesus masuk surga. Iya Bapak Ibu, luar biasa kan? Padahal dia nggak dibaptis. Tapi karena pengakuan dia terhadap Yesus, karena pembelaan dia terhadap Yesus. Iya, iya. Jika engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Maka Yesus langsung berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firaun. Luar biasa ya. Nah, demikian juga orang yang sakit parah, itu juga kan nggak bisa dibaptis. Jangan boro-boro dibaptis. Bergerak aja udah susah. Ya nggak Bapak Ibu. Pokoknya selama dia bisa berkata, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus ingat aku, itu sudah selamat dia. Iya Bapak Ibu. Nggak harus syaratnya dia harus dibaptis. Enggak. Lihat kondisinya juga. Tapi bagi kita orang Kristen yang sehat, yang masih nggak sakit parah, ya wajib dibaptis. Karena lewat baptisan itulah kita dilahirkan kembali dari air dan roh untuk menjadi anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah untuk bisa melihat dan masuk kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan, baptisan sangat penting bagi orang Kristen karena membuat kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus juga berkata, baptisan membuat kita bisa melihat dan masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk acara mujizat zaman now ini. Kami telah menyaksikannya Tuhan, dan kami berdoa, saya berdoa juga agar setiap kami juga, agar iman mereka bangkit, agar mereka juga percaya Yesus semakin kuat, agar mereka diselamatkan. Demi juga Tuhan, agar kami sama-sama di bumi bersama jemaat juga di kerajaan surga. Saya juga berdoa untuk yang sakit sembuhkan, apapun sakit mereka, Yesus mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit kami. Berkati juga usaha pekerjaan kami Tuhan, karena Yesus kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Maka usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Berkati juga keluarga-keluarga kami, damai Kristus selalu ada menaungi keluarga kami, sehingga tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran, tidak ada perceraian dalam keluarga kami. Diberkati juga usaha suami, demi juga istri jika kerja juga diberkati, ibu rumah tangga juga diberkati, demi juga anak-anak kami jika masih studi sekolah, berkati studi sekolah mereka menjadi anak pintar, anak cerdas, anak sukses, juara, dan selalu lulus, naik kelas. Demikian juga pagar juga pergaulan mereka, bebas dari pergaulan buruk, bebas dari orang-orang jahat. Diberkati juga Tuhan. Demikian diberkati juga jika mereka sudah bekerja juga, berkati sukses dan berhasil, selalu naik jadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala ikatan juga dilepaskan, kutuk nenek moyang juga. Apapun dilakukan nenek moyang kami, penyembah berhala, ke Gunung Kawi, ke gunung apapun, minum air hudas, semuanya Tuhan, kami putuskan sehingga tidak ada anak-anak, tidak ada keturunannya yang masih korban kutuk-kutuk Tuhan. Semua kutuk-kutuk termasuk juga Lisa juga dilepaskan sehingga Lisa juga bisa melihat dan bisa mendengar secara jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi menyatukan hati kita sama-sama yang rindu menantikan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan selalu memberikan mujizat yang terbaik untuk kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang mengalami sakit akan disembuhkan Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dengan mujizatnya. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan, dan kita akan dimenangkan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini dan jangan lupa kita kembali lagi dengan mujizat zaman now di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya